Selamat datang di channel Bola United 7. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Gak usah berlama-lama, mari kita nikmati glory Manchester United. Romano beri kabar terbaru soal klaim Manchester United sudah bertemu dengan pengganti Amorim. Berbicara di channel YouTube-nya, Romano mengatakan bahwa mantan pelatih Inggris itu memiliki ikatan kuat dengan Ineos, tetapi Southgate belum diincar untuk posisi pelatih United saat ini. Setahu saya, dari sumber-sumber Manchester United, mereka mengecilkan semua laporan yang mengatakan bahwa Sir Jim Ratcliffe atau siapapun di klub telah bertemu secara resmi dengan Gareth Southgate untuk membahas kemungkinan mantan pelatih Inggris itu menjadi manajer baru Manchester United. Saya sudah bilang kemarin bahwa hubungan antara orang-orang di Ineos dengan Gareth Southgate sangat baik, dan itulah mengapa kami punya hubungan. Namun, saat negosiasi konkret sedang berlangsung, saya belum mengetahui adanya proposal. Saya juga belum tahu Manchester United akan memberitahu para manajer, Southgate atau siapapun. Misalnya, kami ingin Anda menjadi manajer baru. Meskipun ada kegaduhan menyusul kekalahan 3-1 dari Brentford akhir pekan lalu, Ineos dan Dewan Klub belum memberikan indikasi bahwa mereka bersedia berpisah dengan pelatih kepala mereka saat ini. Awal musim ini sangat mengecewakan, dengan setan merah saat ini berada di posisi ke-14. Tetapi tampaknya Amorim akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan. Berbicara menjelang pertandingan melawan Sunderland akhir pekan ini, pemain yang baru direkrut musim panas ini, Bryan Mbeumo, mengatakan bahwa skuad tim utama perlu mengevaluasi diri secara mendalam. Saya pikir semua orang di tim perlu bertanggung jawab. Ketika bermain di klub sebesar ini, semua orang perlu tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai tim, kami harus bermain lebih baik. Namun, pada akhirnya, tanggung jawab ada di tangan manajer. Dan jika Amorim tidak dapat mengamankan kemenangan kandang akhir pekan ini saat timnya menghadapi Sunderland, akan ada tekanan besar untuk mengganti pelatih. Namun, saat ini, Southgate belum masuk dalam kandidat penggantinya. Masa-masa kelam. Alejandro Garnacho akhirnya buka suara soal perpisahan pahit dengan Manchester United usai tampil apik untuk Chelsea di Liga Champions lawan Benfica. Alejandro Garnacho akhirnya angkat bicara soal kepergiannya yang pahit dari Manchester United, tak lama setelah tampil apik untuk Chelsea saat mengalahkan Benfica di Liga Champions. Sontekannya yang berbahaya berujung pada gol bunuh diri Richard Rios, cukup untuk mengamankan kemenangan penting 1-0 bagi tim Enzo Maresca. Transfer Alejandro Garnacho ke Chelsea terjadi setelah dirinya dimasukkan ke dalam kelompok pemain buangan, bersama Marcus Rashford, Antony, hingga Jadon Sancho. Mereka dipaksa berlatih terpisah dari tim utama setelah Ruben Amorim memutuskan mereka tidak lagi masuk dalam rencananya. Sementara mantan rekan-rekannya sibuk mencari pelabuhan baru, Garnacho akhirnya berlabuh di Stamford Bridge. Dan setelah 4 laga bersama Chelsea, 2 diantaranya sebagai starter, transfer ini mulai terlihat seperti keputusan yang bisa menghantui Manchester United di kemudian hari. Sikap Garnacho kerap jadi sasaran kritik selama di Man United, ditambah perseteruan terbuka dengan Amorim yang pada akhirnya membuatnya disingkirkan dari skuad utama. Namun kini, dengan lembaran baru di Chelsea, winger Argentina itu memilih untuk tidak memperpanjang drama. Berbicara seusai laga kontra Benfica, Rabu 1 Oktober dini hari WIB, Garnacho menolak menyerang mantan klubnya, meskipun hubungan mereka berakhir dengan dingin. Tidak ada hal buruk yang bisa saya katakan tentang klub lama saya, Manchester United. Yang ada hanya masa-masa kelam dalam hidup, ujarnya kepada TNT Sports. Saya sangat senang berada di sini sekarang, bisa bermain di kompetisi ini, dan meraih 3 poin hari ini. Pelatih Chelsea Enzo Maresca memberikan pujian untuk anak asuh barunya itu. Ia menyoroti bukan hanya kemampuan Garnacho saat menguasai bola, tetapi juga kerja kerasnya tanpa bola sepanjang laga ketat melawan Benfica. Bukan cuma saat membawa bola, saya pikir secara defensif dia juga sangat bagus. Bagaimana dia menekan lawan, puji Maresca. Di sepertiga akhir lapangan, dia punya kebebasan untuk duel 1 lawan 1. Masuk ke kotak penalti itu penting, karena dari situlah gol tercipta. Chelsea kini bersiap menghadapi Liverpool akhir pekan ini di Liga Premier Inggris. Pertanyaannya, apakah performa Garnacho cukup untuk membuatnya dipercaya turun sebagai starter di Liga untuk pertama kalinya? Jika Maresca memberinya kesempatan melawan sang juara bertahan, maka itu akan menjadi bentuk kepercayaan paling besar, sekaligus peluang emas bagi Garnacho untuk menunjukkan kepada Manchester United apa yang telah mereka lepaskan. Krisis nilai pasar pemain. Manchester United catat kerugian hingga 1,4 triliun rupiah. Manchester United menghadapi masa sulit di bawah arahan Ruben Amorim dengan catatan kerugian nilai pasar pemain mencapai 1,4 triliun rupiah
hanya dalam waktu kurang dari setahun. Tyrell Malacia menjadi salah satu nama yang terkena dampak paling besar, di mana nilai pasarnya menurun dari 352 miliar rupiah menjadi hanya 157 miliar rupiah. Selain itu, sejumlah pemain kunci lain seperti Kobie Mainono, Luke Shaw, hingga Mason Mount juga mengalami penurunan nilai yang signifikan, sehingga menambah tekanan terhadap performa klub. Tyrell Malacia, yang terakhir kali tampil bersama Manchester United pada Januari tahun lalu saat melawan Fulham, bahkan sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Sang bek kiri diketahui sudah menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan klub di bursa transfer musim panas. Namun, dia tetap bertahan di Old Trafford dan baru kembali berlatih bersama skuad utama pada pekan ini. Data dari Transfermarkt menunjukkan penurunan nilai pemain tidak hanya dialami Malacia. Kobie Mainono, yang sebelumnya bernilai 1,07 triliun rupiah, kini hanya dihargai sekitar 980 miliar rupiah. Luke Shaw turun dari 548 miliar rupiah menjadi 236 miliar rupiah, sementara Mason Mount juga merosot ke angka yang sama. Situasi ini turut menyingkap betapa sulitnya Amorim menjaga stabilitas skuad dalam persaingan ketat sepak bola Premier League. 3 pemain rekrutan musim panas 2024 pun tak luput dari penurunan nilai. Matthijs de Ligt anjlok dari 1,08 triliun rupiah ke 741 miliar rupiah. Manuel Ugarte menurun dari 979 miliar rupiah ke 883 miliar rupiah. Dan Joshua Zirkzee merosot dari 824 miliar rupiah ke 588 miliar rupiah. Jika ditotal, seluruh penurunan nilai pasar pemain ini menambah kerugian besar klub sebesar 1,4 triliun rupiah lebih. Kondisi ini semakin memperburuk catatan Amorim sejak ditunjuk menggantikan Erik ten Hag pada November tahun lalu. Musim lalu, dia hanya mampu membawa Manchester United finish di posisi ke-15 Premier League, meski dengan alasan masih menggunakan skuad warisan pelatih sebelumnya. Kini, setelah menjalani pramusim penuh dengan dukungan penuh dari manajemen, hasil buruk tetap berlanjut, bahkan setelah menggelontorkan lebih dari 5,6 triliun untuk belanja pemain baru. Sejauh musim ini, Manchester United baru meraih 2 kemenangan dan menelan 3 kekalahan dari 6 laga pembuka. Situasi kian memanas setelah tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup, kala adu penalti melawan klub League 2, Grimsby Town. Hasil itu menambah sorotan publik terhadap masa depan Amorim di Old Trafford. Sudahi keras kepalamu Ruben Amorim. Saatnya pakai taktik yang bikin pemain Man United nyaman. Ruben Amorim diminta untuk menyudahi keras kepalanya terkait formasi pemain agar dirinya memakai taktik yang membuat pemain Man United nyaman. Hal itu disampaikan oleh ex-back Manchester United, Rio Ferdinand. Ferdinand meminta Ruben Amorim untuk segera mengubah pendekatan taktiknya di Man United saat ini. Ex-back sekaligus kapten Setan Merah tersebut meyakini sebagian besar pemain bakal lebih cocok dan nyaman jika menggunakan formasi yang tepat. Berbicara dalam channel YouTube pribadinya, Rio Ferdinand Presents, Ferdinand menginginkan Amorim menerapkan formasi 4-2-3-1. Jika mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1, semua pemain akan bermain di posisi yang sangat mereka kuasai, ucap Ferdinand. Anda memiliki 2 gelandang tengah dari 3 pemain, yaitu Casemiro, Ugarte, dan Kobie Mainono, yang bisa bermain di posisi tersebut. Kemudian Anda memiliki 3 pemain di lini depan, di mana siapapun dari Amat, Mbeumo, Cunha, Mason Mount, bahkan Mainono dan Bruno, semua bisa bermain di lini depan tersebut. Anda juga bisa menempatkan Bruno di posisi 10, di mana dia telah menghasilkan angka-angka luar biasa secara konsisten sejak bergabung dengan klub sepak bola ini.